Mikal, Tuhan Yesus baik memberkati kita semua pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Bapak, kami boleh ada di dalam ibadah Zoom FM pada sore hari ini. Tuhan Yesus pakai kami, mulut, lidah, bibir kami, telinga kami Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami bisa bagikan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian. Kita mau katakan, jadikan aku indah. Karena inilah doa setiap kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Sekalian di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Ku berikan segalanya, semuanya yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Silakan Bapak Hendra pimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom, terima kasih Pak Hendra. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana ada, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin, haleluya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam puji-pujian bagi Bapak Ibu yang ingin bersukacita, ingin memuji, menyaksikan cita kasih Tuhan, silakan angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Haleluya, silakan Bapak Ibu, ruang kesaksian saya buka. Tuhan berkati semuanya. Ayo teman-teman yang mau berbagi kesaksian, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Sutarjo, Shalom, apa kabar? Shalom. Boleh Pak memperkenalkan diri dulu, Bapak dari mana asal? Terus Ya, mau saya berbagi Sutarjo kesaksian boleh, silakan. dari Yogyakarta. Temennya Bapak David Sunar Handoko ya? Iya, iya. Kalah Arelmi. Ya, silakan Pak, mau kesaksian Pak Kalah kan? Sutarjo. Kalah ada Arelmi. Nah, kalah ba ni? Wala na laksa na may hunabat ay. Silakan Pak Sutarjo, mau kesaksian, silakan Pak berbagi berkat untuk kita semua. Silakan namanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Sutarjo, mantan masinis. Saya mulai pelayanan 2001 di Lembah Code, melayani itu para pemulung, tukang becak, juga pengamen di Lembah Code yang terkenal dengan Komplek Romo Mangun. Dari 2001 sampai sekarang. Amin. Ya, ini bukan karena kehebatan saya, tapi semua kemurahan cinta kasih Tuhan. Kalau kita melayani, Tuhan pasti memberi kemampuan kepada setiap kita. Karena Tuhan tidak mencari yang mampu, tetapi yang mau. Amin. Saat melayani, Tuhan pasti memperlengkapi. Tuhan memberi kemampuan yang sangat luar biasa. Istri, anak berapa Pak? Anak 4, istri saya sudah pulang. Oh, Sudah pulang ke rumah Bapak. Tanggal 28 Juli 2017. jadi Bapak sekarang sendirian ya sama Ya, anak-anak. bersama anak-anak. Ya. Udah punya cucu Pak, anak? Cucu 4. Puji Tuhan. Usia berapa Pak sekarang Pak Sutarjo? Sekarang 62. Puji Tuhan, masih muda ya. Saya dengar Bapak sering siaran radio katanya ya Pak? Iya, bersama Pak Handoko. Pak David Sunar Handoko ya. Ya. Itu saya melayani di Lembah Code 10 tahun. Tuhan promosikan untuk melayani di radio. Puji Tuhan. Nanti kita jadwal ya Pak, sesekali ya, boleh ya? Ya, Sharing bisa. firman, kesaksian ya, bagaimana Bapak Iya. melayani Tuhan ya. Biar Iya. jadi berkat Pak untuk kita semua ya. Iya, terima kasih. Tuhan Terima kasih memberkati. untuk kehadiran Bapak Sutarjo ya. Tuhan berkati. Sehat selalu Pak. Puji Tuhan. Amin. Boleh ikutin ibadahnya ya Pak. Terima kasih. Iya. Ya, ada teman-teman lagi yang mau kesaksian, boleh silakan. Pendeta Derikson, boleh tuh berbagi ke Tarutung ngapain? Saya mau kesaksian, Oh ya, silakan Pak Joni. Pak Gembala. Ya, silakan. Shalom. Shalom.
Ya, shalom. Shalom Ibu Mikael Shalom. Tana. Salam jumpa untuk semua teman-teman. Untuk Pak Sutarjo yang pertama kali ya ngikut Iya. FM. Ya. Saya ingin sedikit aja bersaksi, puji Tuhan. Tadi saya sudah kontrol ke dokter saraf untuk pemeriksaan kaki saya yang kena saraf kejepit. Ya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan sudah pulihkan ya. Saya tidak merasakan Puji sakit Tuhan. lagi, cuman agak sedikit pegal-pegal aja, masih ada sisanya, dan tadi masih ada kebas sedikit di jari-jari kaki saya. Tapi saya percaya semuanya itu karena kebaikan Tuhan, karena juga doa dari teman-teman semua di FM yang sudah mendoakan saya, sehingga saya percaya berangsur-angsur saya akan dipulihkan dari penyakit saraf kejepit itu. Dan mudah-mudahan hari ini saya juga masih tadi dikasih obat. Mudah-mudahan nanti hari Senin depan saya kontrol lagi, sudah total ya, sembuh total. Tapi hari Rabu besok karena ada dicurigai ada batu dalam empedu saya, mungkin hari Rabu besok saya akan bertemu dengan dokter ahli bedah ya, ahli bedah. Tapi saya udah bilang saya nggak mau dioperasi, kalau bisa ya makan obat aja kalau memang nggak terlalu membahayakan gitu ya. Karena ya usia juga saya sudah 68 tahun usianya ya. Jadi banyak yang menyarankan ya kalau bisa jangan dioperasi. Saya juga akan coba ikuti pengobatan secara herbal. Ya, saat ini banyak yang bilang berhasil dari pengobatan secara herbal. Yang mudah-mudahan Tuhan memberikan petunjuknya, dan hari Rabu besok saya bisa mendapat petunjuk juga dari dokter untuk makan obat apa yang bisa menghancurkan batu ginjal yang batu di empedu saya. Untuk itu saya juga tetap mohon dukungan doa dari teman-teman di FM agar supaya hari Rabu besok saya bisa mendapat solusi yang terbaik agar supaya saya bisa disembuhkan tanpa melalui operasi. Itu aja yang mau saya saksikan, kebaikan Tuhan. Saya percaya semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Shalom, terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya Pak Joni ya. Tetap berdoa Pak Joni ya, kita doakan tetap ya. Empedu batu itu di Tanjung Duren ada dokter internis bagus tuh. Tahu namanya Handoyo apa Handoko ya? Saya lupa. Anak saya berobat di situ juga tuh. Jadi nggak perlu operasi. Sudah jalan 2 tahun. Tadinya harus operasi. Cuma anak saya takut. Akhirnya nggak perlu dioperasi dan sembuh. Ya Pak Joni. Nanti saya tanya anak saya deh. Dokternya dokter apa pertama? Kalau nggak salah Handoyo deh. Di Tanjung Duren. Persis Tanjung Duren itu. Raya. Handoyo itu dokter ahli saraf. Saya udah pernah ke sana. Internis dia. Ya, internis tapi bagian saraf. Bukannya bagian penyakit dalam setahu saya sih. Bukan, Yang di Gang Macan bukan? Bukan ya? Dia jalan Tanjung Duren Raya. Oh, lagi ya. Tapi mesti daftar dulu. Udah pasiennya antri. Ya nanti. Kalau sekali berobat 400.000 ya kalau nggak salah. Kalau bisa antar anak saya. Oh, ya nanti cobalah kalau. Yang saya tanya ya, mana saya ya. Ya boleh. Kita harus doa juga ya, biar tidak perlu operasi, pasti sembuh. Ya, Tuhan sembuhkan, Amin. Tuhan pulihkan ya. Itu Amin. saya mau tanya juga tuh Pak Joni, itu kaki sakit, tulang ada saraf kejepit, kenapa ya? Ya itu mungkin ada banyak kemungkinan sih. Mungkin karena banyak mengangkat barang-barang berat gitu ya. Yang mestinya untuk usia saya nggak boleh lagi. Kaki Kaki kiri yang apa berat-berat. Kanan, cuman kanan aja, kiri nggak. Iya.
Tempoh hari saya kena sakit kaki juga kiri, tapi Oh, kiri ya. iya, tapi Saraf kejepit juga. saya udah ke dokter saraf malah nggak kejepit, itu saya disuntik di Taman Ratu itu Handoyo ya. Ya, Handoyo ya Taman Ratu. Nah, itu saraf, benar. Nah, di situ dia bilang udah minum obat ini aja, tapi nggak sembuh juga. Akhirnya ketemu sama Pak Nikolas tuh, ada yang orang Ambon, dari Ambon, tukang urut, diurut, terus saya disuruh berenang. Akhirnya betul. Saya berenang di Central Park tuh, ada kolam renang yang tinggal sendirian gitu ya. Kita tinggal kepas-kepasin aja kakinya. Itu airnya air hangat. Itu saya kalau nggak salah saya 3 kali atau 4 kali saya di situ sembuh. Oh iya. Obatnya berenang. Iya. Salah satu terapinya berenang emang. Ya betul. Tapi nggak usah berenang ya benar-benar berenang. Oh iya. Katanya jalan di air aja. Ya, jalan di air. Saya nggak berenang, saya malah jingke atau berendam di air tumit. hangat itu. Oh iya. Digini-giniin ya kakinya. Ya gitu. Iya ini kemarin juga saya juga tadi dokternya gue bingung kok bisa baik ya. Saya bilang iya dokter. Kemarin kan saya datang waktu hari Rabu kan kesiangan, jadi nggak ketemu dia. Jadi daripada nggak ada obat, saya tanya Pak Nikolas, Pak Arif pernah bilang obat apa ya yang mesti dimakan itu untuk saraf? Dia kasih tahu saya itu Remasil Neo Remasil yang hijau ini. Oh ya betul. Nah ini saya makan benar, gara-gara makan ini sakitnya hilang, berangsur-angsur hilang. Kalau saya minumin Neurobion juga boleh, Neurobion Sanbe. Ya, itu bagus. Ini Remasil tapi neuro juga. Remasil neuro ada tulisan di bawahnya. Ini bagus buat saraf kejepit. Dokternya bilang, ya sekarang udah nggak, puji Tuhan udah nggak sakit. Cuman masih ada ini kebas kayak kebal gitu di jari-jari kaki. Oh, banyakin jalan Pak. Iya. Banyakin jalan sama kaki di lantai digini-giniin tuh. Jadi ada suara gitu. Terus gitu aja. Kayak jalan di tempat gitu ya? Iya, Bapak duduk, cuman kakinya gini-gini, jadi kayak suara tepuk tangan. Oh iya. 3 menit aja. Tiap hari 3 menit. Sering aja begitu ulang. Hilang tuh Pak. Iya. Saya juga sering ngadain begitu juga. Ya baik. Oke, ya, terima kasih Pak Joni. Doanya. Tuhan berkati, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bu Adeline. Ya Pak, Shalom. Ya, silakan Bu Adeline. Terima kasih, tetap semangat Pak Joni, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu, nanti tadi saya udah 2 kali terpental. Jadi kalau misalnya saya terpental juga, nanti boleh diambil alih oleh Pak Dodi ya Pak. Terima kasih. Kita angkat satu buah pujian masuk ke dalam pelayanan firman oleh Ibu Mika. Tuhan berkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Silakan hambanya Bapak Ibu Pendeta Mika, Tuhan berkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami atas kasih dan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memberkati kami dalam segala giat yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan ini kami telah bersama-sama tergabung dalam aplikasi Zoom online di dalam family ministry Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kehausan dan kelaparan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi kami sehingga kami datang Tuhan mendapatkan kasih dan lawatan daripada Engkau semata-mata. Terima kasih ya Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari yang kami lewati. Ada sesuatu yang mungkin secara lalai atau sengaja kami lakukan dan tidak menyenangkan hati Engkau. Sucikan dan kuduskan dan ampuni kami, sehingga kami layak masuk di dalam hadirat-Mu, sehingga kami layak menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Allah yang kudus. Biarlah urapan kuasa-Mu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami secara khusus bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan boleh pakai pada sore hari ini memberikan kepercayaan dan kuasa daripada-Mu itu Tuhan. Biarlah berlimpah-limpah mengalir di dalam pemberitaan firman. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang kita syukuri di hadapan Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan itu selalu berlimpah-limpah nyata dalam kehidupan kita. Seperti apapun keadaan kita, kondisi kita tidak membatasi kita untuk selalu memiliki roh yang semangat mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan karena Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak diagungkan, Dia yang layak untuk dimuliakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan satu kesempatan yang indah pada sore hari ini saya dan saudara boleh bersama-sama berjumpa untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya diberi kepercayaan oleh hambanya untuk boleh membawa kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya berikan satu tema pada sore hari ini yaitu misiologi Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus, di dalam mulai dari Kisah Para Rasul ya diceritakan di situ perjalanan Rasul Paulus sampai kepada beberapa tulisan-tulisan yang kita baca dalam Perjanjian Baru. Namun pada sore hari ini saudaraku satu tema yang saya bawakan tentang misiologi Rasul Paulus. Dan apa itu misiologi? Mari kita terlebih dahulu membuka kebenaran firman-Nya di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15, namun saya akan bacakan hanya di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya
aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini saya memberikan tema misiologi Rasul Paulus. Apa itu misiologi? Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misiologi merupakan istilah yang penting dalam lingkungan gereja. Sebab ada hubungannya dengan urusan pekerjaan, tentang siaran agama, yang dilakukan dengan pengutusan para misi-misi keluar untuk memberitakan Injil. Istilah misiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin. Yang pertama adalah missio, yang berarti utus, logos, yang berarti ilmu, firman, atau studi. Dengan demikian, kita mengambil satu kesimpulan bahwa misiologi adalah ilmu tentang misi atau studi yang mempelajari tentang pengiriman, pengutusan, atau ekspansi yang dilakukan oleh gereja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, misiologi juga berkaitan dengan satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu apostole. Apostelo memiliki arti, yaitu mengirim, atau lebih subjek lagi, yaitu mengirim dengan otoritas dari Allah. Kemudian kata misio atau kata misi juga memiliki pengertian yang sama dengan didake, yaitu mengajar. Jadi orang yang diutus untuk memberitakan Injil, di dalamnya yaitu ada pengajaran. Kemudian juga berkaitan, kata misi berkaitan juga dengan kata kerigma dalam bahasa Yunani. Artinya pemberitaan tentang Yesus Kristus. Atau orang yang berkhotbah, orang yang memberitakan firman, orang yang memberitakan tentang kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sama di hadapan Allah, orang-orang yang telah ditebus lewat darah Yesus Kristus, memiliki tugas yang sama, yaitu kita menjadi pemberita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tokoh yang begitu menarik perhatian saya ketika saya bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya juga melewati masa pendidikan secara formal. Dan ketika saya di dalam masa pendidikan secara formal ini, karena kita ada mempelajari tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bertemulah pribadi yang luar biasa ini. Dan membuat saya menarik sekali untuk selalu dipelajari. Karena kita memang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang juga pernah dia alami. Dan apakah situasi-situasi itu, tantangan-tantangan yang dialaminya itu, sudah menjadi juga bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memberitakan Injil, sebagai orang yang terus menyampaikan Injil kerajaan Allah itu, atau kita belum ada di dalam bagian itu. Saudara-saudaraku, pada sore hari ini saya mengajak kita melihat tantangan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dalam pemberitaan Injil, baik di dalam pemberitaan Injil pertama, baik dalam pemberitaan Injil kedua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah perjalanan penginjilan Rasul Paulus ketika dia diutus untuk memberitakan Injil, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dialaminya. Dan ketika saya mulai belajar melihat, kemudian saya merenungkan, membayangkan seolah-olah saya ada dalam situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, saya tidak kuat, saudara. Saya kecenderungan menangis. Dan saya katakan kepada diri saya, adakah iman seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yang memiliki iman yang begitu yakin kepada Injil Kristus adalah Injil, kekuatan kerajaan Allah yang harus diberitakannya itu, sehingga membuatnya untuk menyala-nyala, untuk tidak pernah mundur di dalam pemberitaan. Itu pertanyaan itu keluar dari dalam hati saya, dan saya menjawabnya dengan memberi diri untuk siap menjadi
hambanya. Dalam keadaan apapun, aku siap menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat jawaban dari kerinduan seorang Rasul Paulus dituliskan di dalam Roma ini. Dan setiap pertanyaan atau keinginan oleh Rasul Paulus, karena di dalam surat Roma pasal 1 ini dia menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Roma. Karena dia mendengar bahwa jemaat yang ada di Roma ini sedang menjadi perbincangan oleh banyak orang, karena di jemaat Roma ini sedang tersiar bahwa di sana ada orang-orang yang setia beribadah, setia hidup dalam firman. Oleh sebab itu dia berkeinginan untuk pergi ke sana. Dan itu juga saya baca beberapa tafsiran, rupanya itu menjadi pintu baginya juga untuk boleh pergi ke Spanyol memberitakan ini. Saudaraku, tantangan-tantangan apa yang dialami dari seorang Rasul Paulus, dan apakah benar dari setiap apa yang direncanakan, apa yang setiap dirindukan, itu benar-benar dikerjakan di dalam kehidupannya, atau itu hanya sekedar wacana? Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11, memberitahukan kepada saya dan saudara sederetan peristiwa keadaan real, nyata yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini adalah pengalaman real yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dalam memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang kita dengar, bahkan orang-orang yang diutus pergi untuk memberitakan Injil, entah itu ke desa, entah itu ke kota, entah itu ke negara, ke lintas wilayah, batas, atau ke negara lain. Yang kerap kali kita dengar ada keluhan. Yang kerap kita dengar tantangan yang dihadapi adalah kadang-kadang mengeluh tentang makan minum. Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, dia hanya menjabarkan tantangan-tantangan yang secara pribadi dialami, karena memang itu fakta yang dialami dalam kehidupannya. Karena dalam menyiarkan atau memberitakan ya firman Tuhan itu, benar-benar dia menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar orang-orang banyak yang bersungut-sungut, ketika sedang di dalam masalah, ketika dalam penderitaan, di dalam penginjilan, di dalam melayani, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kekuatan kita adalah doa. Kekuatan kita adalah firman. Kekuatan kita adalah kata-kata hikmat. Maka kita harus ada di dalam firman Tuhan siang dan malam. Karena ketika kita mendengar bagian itu, maka kita telah diberi kepercayaan untuk mengambil bagian menjadi pendoa bagi saudara-saudara kita yang sedang diutus di dalam memberitakan Injil. Ketika Rasul Paulus di dalam perjalanan pertama, mereka mengalami masalah. Ada masalah internal di antara mereka dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara mungkin mengenal nama Barnabas. Ya, dan mereka harus kembali dan mereka diperdamaikan di Yerusalem sebagai gereja pengutus saat ini. Dan ketika mereka diperdamaikan di dalam kasih Kristus, mereka kembali diutus ke wilayah mereka. Di mana Tuhan kehendaki dalam memberitakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyenangkan sekali. Dan ada hal-hal yang luar biasa. Ketika kita mulai membaca satu persatu apa yang dialami oleh Rasul Paulus, pengalaman yang real, yang nyata yang dialami oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-23, dikatakan, ayat yang ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1
pukulan. 40 kurang 1 pukulan. Saudara bisa bayangkan 1 kali pukulan, 2 kali pukulan dengan konteks pukulan zaman dulu. Berbeda dengan zaman sekarang. Ya. Pukulan ini memang dialami oleh Rasul Paulus. Faktanya dialami adalah pukulan secara fisik. Memang dia dihadang di berbagai gang, dia dihadang di berbagai tempat. Di dalam dia memberitakan Injil. Dia selalu dihalang-halangi. Tetapi apakah ini menghambat? Apakah tantangan ini membuat dia mundur dari pelayanan? Tidak sekali-kali. Kita melihat bagian selanjutnya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karung kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah pengalaman yang nyata yang dialami olehnya ketika dia memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seperti apa pengalaman kita saat kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan? Apakah itu berasal dari panggilan kita secara pribadi atau karena jemaat yang ada di mana kita berjemaat mengutus kita untuk memberitakan Injil? Seperti apa pengalaman kita? Mari kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita alami benar-benar itu bersama di dalam Tuhan. Tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Kalau kita melihat berkaca pada apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, begitu luar biasa dia alami dan dia sampaikan kepada kita semua. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini sungguh akan menggugah hati kita semua. Bagaimana panggilan kita? Bagaimana kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu benar-benar kita kerjakan karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Meskipun kita menjadi pelayan Tuhan, bukan berarti kita bebas. Sebaliknya, hari-hari yang dijalani, seperti Rasul Paulus, dipenuhi oleh penderitaan yang begitu berat. Meskipun demikian, ia tidak patah semangat. Rasul Paulus tetap menyala-nyala rohnya dalam memberitakan Injil. Seperti apapun keadaan Rasul Paulus, ia tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 23 sampai 27, kita membaca atau kita membawa diri kita, roh kita ada di dalam bagian pengalaman Rasul Paulus ini. Saudara akan merasakan ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita. Saudaraku, ketika saya membaca ini dan saya bayangkan perjalanan itu, maukah kita juga melakukan hal yang dikerjakan oleh Paulus? Atau sudah adakah di bagian ini? Kitakah sudah ada yang kita kerjakan di bagian yang dikerjakan oleh Rasul Paulus? Kita memiliki tugas yang sama. Rasul Paulus zaman ini dan sekarang masa ini semua melakukan perintah yang sama, yaitu melaksanakan amanat aku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat atau apa yang mendasari Rasul Paulus sehingga ia tetap kuat dan mampu bertahan di tengah penderitaan yang dialami? Dasarnya adalah karena dia memandang kepada Kristus di kayu salib. Karena ia memiliki iman yang kokoh terhadap panggilan Kristus. Karena ia memiliki pengharapan yang 100%. Ya, saya katakan 100%. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus ini, benar-benar hal luar biasa mulai akan bekerja dalam diri. Dan saya dapati sesuatu yang bekerja dalam diri saya secara pribadi. Dan dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Allah berdaulat dalam kehidupannya. Dan Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16 mencatatkan seperti ini. Saya akan bacakan.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang mendasari dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil adalah dia memiliki keyakinan terhadap Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga dia tidak pernah takut tentang tantangan-tantangan dihadapi. Dia tidak pernah mundur dari setiap apa yang dihadapi. Dan dia begitu taat di dalam panggilannya. Menyedihkan sekali saudaraku mendengar beberapa pos-pos penginjilan yang harus ditutup. Bukan karena kuatnya tantangan dari luar, tetapi karena kelemahan atas iman percaya akan Injil kepada Allah. Akhirnya pos pelayanan itu ditutup. Kemudian ada banyak hal lainnya. Saudaraku, gereja sebagai pengutus, jemaat Tuhan yang kalau berdoa mengurang, bukan berarti doa mereka gagal. Tetapi seorang yang diutus tidak komitmen terhadap panggilan sehingga gagal. Bukan karena firman gagal, tidak. Tetapi orang yang diutus dan tidak komitmen pada panggilan ini. Tidak tahan di dalam ujian. Tidak tahan saat dia lapar. Tidak tahan saat dia haus secara jasmani. Tidak tahan saat dia harus mengalami aniaya. Tidak tahan, saudara. Makanya saya katakan kalau orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, dia tidak akan pernah lagi, ya, tidak akan pernah lagi mundur dari komitmen 100%. Seperti yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul Paulus kepada saya dan kepada kita semua dan kepada gereja-gereja yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayat ke-15 ini. Saya kembali ke awal. Rasul Paulus tidak hanya bersyukur, tidak hanya berharap bisa datang ke kota Roma. Tetapi ia ingin berada di sana untuk saling menguatkan dan untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang ada di Roma. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melihat bahwa kota Roma itu sangat strategis untuk memberitakan Injil. Kota Roma sebagai pusat kekaisaran Roma menjadi tempat pertemuan segala suku bangsa zaman itu. Dan orang Yunani maupun non-Yahudi, non-Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Dicatatkan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-14. Ada di kota Roma. Roma juga menjadi kota satelit untuk Paulus pergi memberitakan Injil ke Spanyol. Itu dicatatkan di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-24, dan juga ayat yang ke-28. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya? Kita bahwa Rasul Paulus melihat misinya. Dia memiliki kerinduan untuk mau menuntun bangsa-bangsa supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melihat misinya supaya semua orang dengan cepat bisa percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah keinginan itu dalam hati? Bagaimana respon kita ketika kita melihat ada saudara kita, keluarga kita yang belum hidup di dalam kasih karunia Allah? Apakah keselamatan itu kita nikmati sendiri, kita sendiri beribadah, kita sendiri memuji Tuhan, kita lupa
dengan orang yang belum. Minimal keluarga kita. Orang yang diberikan panggilan khusus. Saudara diberikan kepercayaan khusus. Saya dan saudara diberikan kepercayaan khusus untuk menerima kuasa itu. Untuk membawa otoritas Allah dalam diri kita. Memberitakan Injil itu. Maka mari kita kerjakan. Seperti yang dikerjakan Petrus. Tidak 30%. Tidak 50%. Tapi 100% Rasul Paulus mengerjakannya. Dengan keberanian untuk memberitakan. Makanya kalau di dalam 2 Korintus dicatatkan, dijabarkan di situ sederetan peristiwa-peristiwa yang dialami baik secara fisik, saudara. Dan itu real. Saudara, mungkin kita belum ada di bagian itu. Mungkin kita seringkali menangis oleh karena lapar, oleh karena usaha kita terkendala, oleh karena bisnis kita gagal. Mungkin kita menangis karena istri kita berkata-kata yang tidak baik sama kita. Mungkin kita menangis oleh karena suami kita memperlakukan kita tidak baik. Mungkin kita menangis karena anak kita gagal, mungkin kuliah. Mungkin kita nangis oleh karena keinginan kita tidak tercapai. Bukan menangis karena jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Siapa di sini yang sudah menangis karena jiwa-jiwa di sekitarnya yang belum diselamatkan? Siapa di sini yang sudah menangis? Seperti Yeremia menangisi bangsanya untuk harus mengenal kebenaran Allah. Harus kembali kepada Allah. Yeremia itu berduka di hadapan Tuhan. Dan Yeremia juga harus mengalami berbagai macam, saudaraku, aniaya secara fisik dialami oleh Yeremia. Dan saya membaca perjalanan seorang Yeremia. Begitu luar biasa tantangan dihadapi. Hanya untuk kerinduannya memberitakan Allah itu Allah yang kuat, gagah, dan perkasa. Allah itu ada bagi bangsa Israel. Dan sedemikian Tuhan. Dan itu terwujud. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kita tangis? Apakah kita mengambil bagian dilakukan oleh Rasul Paulus memiliki kerinduan yang begitu dalam untuk orang harus banyak mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Paulus adalah seorang misioner yang sangat memahami apa yang menjadi tugasnya dan sangat tahu bagaimana mewujudkannya karena dia selalu terhubung dengan Yesus. Dia selalu terhubung dengan Dia yang memberi kekuatan kuasa itu. Bahkan dikatakan, dideklarasikan di dalam Roma pasal 1 ya, yang saya sudah bacakan ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudaraku, deklarasi iman dari seorang Rasul Paulus dinyatakan bukan hanya kepada jemaat yang ada di Roma, tapi itu berlangsung kepada kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa ia dipanggil untuk memberitakan tentang kematian Yesus. Ia dipanggil untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ia dipanggil tentang Yesus yang dia harus memberitakan bahwa Kristus itu sudah bangkit dan sudah ada di dalam surga. Dan dia menyediakan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita melihat perjalanan sejarah pelayanan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai ayat 16. Juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 15 sampai 18. Kepada siapa Rasul Paulus memberikan Injil? Saya minta di antara kita boleh membuka Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 15 dan dibacakan kepada kita semua sampai ayat yang ke-16. Dan Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Adakah yang bersedia? Kisah Para Rasul 9 ya, ayat 15, demikian firman Tuhan.
Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sampai ayat berapa, Bu? Sampai ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan ayat Kisah Para Rasul 25 ya. 26. 26 ya. Ya. Ayat 15. Ya. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Sampai ayat berapa, Bu? Mic-nya Mikal belum dibuka. Ayat 17-nya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dan mengalami pemulihan total di dalam kehidupannya, dia merespon terhadap panggilan itu dan dia mengerjakan di dalam kehidupan. Dan dia di dalam memberitakan Injil itu memiliki tujuan, sehingga tujuan itu yang menggerakkan dia untuk selalu mengerjakan di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang ke-26, ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka beroleh iman kepadaku. Maaf. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudaraku, ini adalah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Apa yang diterima dari Tuhan, dan itu dikerjakan di dalam pelayanan. Sehingga kita mendengar ada seorang gubernur ya di dalam pelayanannya. Seorang gubernur itu bertobat. Dan ketika gubernur ini bertobat, dia dialihkan pikirannya, perhatiannya itu kepada Injil, dialihkan oleh orang-orang, seorang petenung-petenung, seorang ilmu-ilmu sihir, dan masyarakat-masyarakat dan sekitarnya. Dipengaruhi bahwa jangan percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena gubernur ini bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil itu tidak sedikit, hanya sekali. Tetapi dia tetap bisa melakukan ini dengan begitu sempurna. Bukan hanya dia datang memberitakan Injil, tetapi dia juga menuntun orang untuk bisa mencapai kepada satu tujuan, yaitu orang yang mendengar Injil itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sebatas khotbah? Apakah kita sebatas datang menceritakan dan tidak mengerjakan bagaimana orang itu berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Karena di sini letak kita melihat bagaimana kita merasakan pekerjaan Roh Kudus mengalir dalam diri kita ketika orang itu membuka pintu hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
saudara dan saya yang sudah melakukannya pasti sudah mengalami bagian ini. Amin. Ya, ketika kita menuntun orang dan dia membuka hati, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan baik dalam diri kita, baik juga kepada orang itu, bahkan yang ada di sekitar kita. Saya mengalami bagian ini terjadi ketika saya pelayanan di Cikarang, Jawa Barat. Ada satu keluarga, satu jemaat, namanya Bapak, saya sebut namanya saudara, Bapak Sugeng, dia punya saudara. Dia ceritakan kepada saya, Ibu, saya punya kerinduan. Ada saudara saya rindu saudara saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika saya mendengar itu, saudara, bagian saya mendoakan. Setelah saya mendoakan, saya membuat strategi. Bagaimana caranya bisa berjumpa? Saya juga kan tidak kenal. Kemudian saya dikasih alamatnya dan saya datang. Saya tawarkan apa, saudara? Saya seorang guru les. Apabila dan memang sudah diinformasikan dari dia punya satu anak perempuan, dia mungkin butuh dibimbing belajar. Saya tawarkan untuk les. Beberapa kali kami berjumpa. Setelah itu Tuhan izinkan, karena memang saya punya tujuan di sana. Saya rindu keluarga ini. Dan di waktu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, Tuhan bekerja ketika saya digerakkan oleh Roh Kudus harus berbicara tentang Injil. Saat itu ada papanya, ada mamanya, dan ketiga-tiganya di jam yang sama, di waktu yang sama, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sampai hari ini saudara saya punya kerinduan untuk bisa berjumpa dengan mereka. Saya dekat dengan mereka saat ini. Mereka ada di Cikarang, ada di Jakarta Utara. Apakah mereka masih di sana? Kami terputus komunikasi karena sudah berpisah cukup lama. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya punya kerinduan seperti Rasul Paulus merindukan jemaat, dia pergi ke jemaat Roma. Begitupun juga kerinduan saya ingin berjumpa dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Percaya. Dan mereka bukan hanya, saya tidak hanya sampai sebatas tuntut untuk menerima Tuhan yang Juru Selamat. Tetapi saya mengajarkan tentang misi. Saya mengajarkan saya harus memberi waktu khusus datang melayani mereka. Bahkan sampai berdoa. Bagaimana berdoa? Diajarkan. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ajarkan. Meskipun mereka harus berdoa, saya harus mengatakan kepada mereka bahwa engkau sudah menerima kuasa dari Allah dan rohmu sudah terhubung dengan siapa yang menciptakan kamu. Maka ketika engkau berbicara, dia akan memperlengkapi kamu untuk berbicara di dalam roh dan kebenaran. Karena dia pada umumnya petumat-petumat hari itu takut berdoa. Ya, mereka takut berdoa. Tetapi ketika dia mendengar saya sebagai hamba Tuhan, menuntun dia di dalam kebenaran, dia mau nurut dan dia mau melakukannya dengan sempurna. Tuhan menolong sehingga waktu-waktu berjalan dia pun mulai memahami apa isi Alkitab, apa isi dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan siapa itu Allah, siapa itu, apa itu salib, kenapa Yesus harus ada di salib, siapa itu Roh Kudus dan sebagainya. Kita punya tugas untuk menjelaskan semua itu dan tujuan akhir dari kita sebagai orang percaya yaitu surga. Kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, maka neraka. Saudaraku, meskipun bergereja, rajin memberi uang banyak, tetapi tidak hidup dalam ketaatan, saudara, cuma Tuhan minta kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup untuk memberitakan firman. Ya. Karena miris mendengar juga, kadang-kadang sifat dari manusia adalah begitu bangga dengan apa yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh orang kaya. Tetapi Tuhan butuh orang-orang yang mau memberi dirinya. Mau hidup dalam ketaatan. Mau melakukan firman.
mau hidup dalam kekudusan. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi satu kebahagiaan dari setiap orang yang hidup di dalam kelimpahan adalah diberi kepercayaan untuk menabur di ladang Tuhan. Maka ketika kita melabur di ladang Tuhan, saudara bukan memberi manusia, saudara memberi dalam pelayanan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada bagian ini. Mengapa Rasul Paulus begitu kuat di dalam memberitakan Injil, tidak pernah lemah, tidak pernah lengah, tidak pernah terdengar kata mundur, karena dia memiliki keyakinan yang kuat akan kuasa Injil itu, yaitu Yesus. Yesus yang menyertai kehidupan itu sempurna. Adakah di antara kita yang begitu percaya dengan sungguh-sungguh, engkau yang sedang mengalami sakit, apakah engkau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sumber kesembuhan? Adakah itu kita praktekkan dalam iman nyata? Atau yang ketika kita sakit, kita pikirkan rumah sakit yang termahal, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah itu yang kita sedang pikirkan? Saudara boleh beribadah, saudara boleh menyembah Tuhan, tetapi yang saudara pikirkan bagaimana yang diberikan yang sempurna oleh manusia. Adakah yang memikirkan jaminan Tuhan yang sempurna? Saudaraku, saya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya tentang bagaimana menanamkan iman percaya kepada Tuhan terhadap anak saya. Makanya ketika sakit dia bilang sama saya bilang, ayo kita ke dokter. Dia bilang, Mama ajarkan supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Kenapa Mama sekarang bawa kita ke dokter? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya memeluk anak saya dan saya berdoa. Dengan iman percaya, sesuai dengan perkataan anak saya. Dia percaya, Yesus sumber juru selamat, sumber kesembuhan. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Maka hari ini dengan iman percaya, anakku juga sembuh. Amin. Dan dia aminkan, dia perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kepanikan, keterbatasan kita berpikir, ya membuat kita melupakan kuasa Tuhan. Jangan lupa kuasa Tuhan. Imanilah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Beritakanlah Injil. Kerjakanlah keselamatan kita dengan memberitakan Injil. Dengan tidak ragu. Melangkah dengan pasti, 100% percaya akan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah membiarkan. Amin. Hamba telah berhenti berbicara. Roh Kudus memperlengkapi setiap kita dan mematahkan kebenaran firman boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau. Hamba berdoa segala hormat kemuliaan hanya bagi nama. Amin. Berkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih hambanya Ibu Mita Utana ya, yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita harus menyadari ya, kita apalagi sudah menjabat sebagai hamba Tuhan ya, pendeta ya. Itu adalah kita harus menyelesaikan amanat agung ya. Kita harus memberitakan kepada semua makhluk di bumi ya, untuk supaya percaya kepada Yesus. Markus 16 ayat 15 ya. Itu kita harus kita harus lakukan ya. Karena itu tugas yang mulia yang Tuhan sudah memberi untuk kita dapat melakukannya. Terlebih lagi di Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan sebelumnya untuk kita melakukan dan tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. Ya, saya kagum dengan ada satu hamba Tuhan. Orangnya udah meninggal sih ya, 4 tahun yang lalu. Itu usia 82 tahun, semangat melayani Tuhannya. Waduh, luar biasa. Ya. Sampai dia kan udah nggak bisa naik motor, naik mobil lagi ya. Jadi dia naik bajai ke gereja. Saya melihat, wah ini luar biasa ini hamba Tuhan. Ya. Nah ini Tuhan sampai dia tutup mata ya, Tuhan panggil. Nah kita ini bisa nggak nih melayani tetap setia sampai akhir hidup kita, sampai usia lanjut? Harus. Amin. Ya. Karena ada satu upah yang Tuhan berikan untuk kita semua.
Kolose 3 ayat 2, jangan pikirkan perkara duniawi aja, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Amin. Ya, kita harus lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita dapat melakukan. Amin. Miliki kesetiaan, ketaatan untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga orang boleh diselamatkan. Dan kita membawa terangnya yang ajaib sehingga orang boleh juga percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Ibu Mikal Kutana yang sudah menjadi berkat sore ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya ya, sama suami, anak-anak, dalam pekerjaannya selalu diberkati oleh Tuhan. Berlimpah-limpah. Amin. Silakan Pak Nikolas, sebuah lagu. Sebelum masuk doa syafaat Ibu Biona. Tuhan Yesus memberkati. Belum dibuka Pak, mic-nya Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala. Ya, Ibu Mikal Kutana yang telah memberikan sebuah wejangan firman yang luar biasa hari ini. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan di FM ini. Dan Mikal ini adalah istrinya Daud. Ketika Daud berperang melawan Goliat, Saul berjanji bahwa akan memberikan anak yang pertama. Tapi anak pertama justru diberikan kepada yang lain, dan Mikal jatuh cinta kepada Daud. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, haleluya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan, Kau menolong jiwa-jiwa yang tersesat. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host Pak Gembala. Amin.
Haleluya, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ucap syukur hari ini untuk hambanya Ibu Mikal yang telah mewartakan firman-Nya di tengah-tengah firman Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus berkati Ibu berlimpah-limpah bersama keluarga tercinta. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak, tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk segalanya, untuk kasih setiamu, untuk damai sejahtera, untuk sukacita, untuk pengharapan yang selalu ada Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan yang menjadi Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak sanggup membalas Tuhan segala kemurahan hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami semua boleh berkumpul Tuhan di sore hari yang indah ini, di ibadah Family Ministry melalui Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat Tuhan di mana kami boleh pakai beribadah, apakah itu di rumah ataupun di luar rumah Tuhan dimanapun, tapi Tuhan tetap persiapkan hati kami untuk kami tetap ingat untuk beribadah Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena itu semua ada yang Kau senangi Tuhan dari diri kami, untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang tunduk, taat dan setia hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau juga setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan rendah hati Tuhan, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Apakah cuacanya mungkin di antara kami Kau berikan cuaca yang cerah, kami ucap syukur, dan di antara kami mungkin ada yang cuacanya juga hujan, kami juga tetap mengucap syukur. Dari semua itu terima kasih untuk sinyal yang baik ya Tuhan, yang Kau berikan untuk setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau hantarkan di tengah-tengah kami, Ibu Mikal ya Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan firman yang ditabur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dia terus boleh menjadi berkat Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, berkat semangat, berkat kekuatan Tuhan, berkat sukacita Tuhan melalui firman yang dia bagikan dimanapun dia berada. Biarlah orang-orang mendengarnya menjadi kekuatan Tuhan untuk setiap orang-orang yang mendengarnya. Engkau berkati suami, anak-anak Tuhan, Kau berkati usahanya, terlebih pelayanannya, biarlah lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Ibu Mikal serta keluarga besarnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sampai selama-lamanya dalam nama Yesus hamba percaya. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk Family Ministry Tuhan. Berkati selalu Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati Family Ministry Tuhan. Biar terus boleh menjadi berkat juga untuk ibadah-ibadah yang lain yang dibuka Tuhan dan dilakukan secara online maupun onsite ya Tuhan. Sampai selama-lamanya kami percaya Family Ministry akan boleh terus jaya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk kedua gembala kami yang kami sangat kasih dan cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati selalu kedua hamba-Mu ini. Lindungi dan jagai selalu mereka Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan, umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, pelayanan mereka terutama ya Tuhan. Kau lihat isi hati mereka Tuhan. Mereka terus rindu melayani Engkau Tuhan. Dan itu mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bless Tuhan, bless apapun yang menjadi kerinduan kedua hamba-Mu ini Tuhan, hamba percaya Kau pasti berikan, Kau pasti buka jalan, karena semua yang mereka rencanakan itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati anak-anak, cucu-cucu mereka, usaha mereka, terlebih pelayanan mereka Tuhan. Biar lebih dahsyat lagi Tuhan, dan biarlah itu semua dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan aku serahkan, hamba serahkan Tuhan, kedua hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, beserta keluarga besar mereka Tuhan, sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Haleluya, Bolang Brahmana, Kakak Adelin, Bapak Joni, Bapak Doni, Bapak Dodi, Mama Grace, Bapak Gultom, Bapak Johannes Sumarmo, Bapak Johannes, Lia, Ibu Lydia, Bapak Nicholas, Bapak Stanley, Pendeta Derikson, Bapak Sutarjo, Bapak Liman, dan
Bapak Sani di Medan. Oh Bapak, bless them all Lord Jesus. Kau yang mengetahui Tuhan setiap pribadi mereka ya Tuhan. Apa yang mereka gumuli saat ini, Engkau juga yang mengetahuinya dan Engkau yang menjadi penolong untuk mereka ya Tuhan. Kau bless Tuhan setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, terutama pelayanan mereka Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi Engkau berkati, biarlah itu mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan istri, suami, dan anak-anak serta cucu-cucu mereka ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, sahabat kami Tuhan. Maaf. Untuk sahabat kami Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat bergabung pada hari ini ya Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada yang dalam sakit penyakit Bapa. Dalam nama Yesus hamba percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Yang dalam pergumulan hamba percaya Engkau sudah tolong Tuhan, Engkau sudah campur tangan dan berikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang pada hari ini dalam kondisi kurang sehat Tuhan atau dalam sakit penyakit ya Bapak, seperti Yafet Tuhan, dari anak daripada Ibu Ivon dan Bapak Hari Paat. Kami percaya saat ini Tuhan Allah Roh Kudus, bilur-bilur-Mu saja Yesus yang sudah menyembuhkan Yafet saat ini dalam nama Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk istri daripada Bapak Gultom ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sendiri yang sudah menyembuhkannya. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Joni ya Tuhan. Kau tahu Tuhan di dalam pemulihannya, bilur-bilur Yesus sendiri yang sudah menyembuhkan Bapak Joni saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin juga ada teman-teman kami Tuhan yang memang dalam sakit penyakit, tapi Hamba belum sebutkan Bapak. Engkau sendiri Tuhan yang datang Tuhan menjenguk mereka semua Tuhan. Menjamah mereka semua, menyembuhkan sakit penyakit mereka saat ini ya Bapak Yesus ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus hamba percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Bless Tuhan agar selalu damai ya Tuhan. Agar selalu tenang, jauhkan dari perpecahan, perselisihan, peperangan Tuhan. Biarlah Indonesia boleh selalu damai ya Tuhan. Bless Tuhan para pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin berserta jajarannya dalam memimpin bangsa dan negara ini, beri roh takut akan Engkau sehingga selalu terjadi keadilan Tuhan, kesetaraan Tuhan di Indonesia ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan, yang pasti yang megang kebenaran-Mu Tuhan. Kau bless Tuhan, lindungi, jauhkan dari kebakaran Tuhan, jauhkan dari perusakan orang-orang yang tidak bermoral ya Tuhan. Lindungi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Lindungi juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani Engkau ya Tuhan dimanapun mereka berada. Di kota-kota, kampung-kampung, desa-desa, di goa-goa. Mungkin Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Kau taruh Tuhan. Beri mereka semua kekuatan Tuhan. Kau yang mencukupkan dan memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk orang-orang yang kurangan daripada kami semua ya Bapak. Janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Bahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang terjadi busung lapar ya Bapak dimanapun mereka berada. Di bangsa-bangsa lain Tuhan selain Indonesia Bapak. Kau sendiri Tuhan yang mengasihi mereka. Kau sendiri yang mencukupkan mereka semua melebihi kami tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena kami memiliki Engkau Allah kami yang Maha Dahsyat. Terima kasih ya Bapak Yesus ya Roh Kudus. Kami percaya ketika kami berdoa Engkau Allah yang Maha mendengar, Maha menjawab, Maha merespon. Ketika doa itu Tuhan kami panjatkan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu.
Semuanya Amin. menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Amin. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Terima kasih Pak Koming. Tuhan berkati Silakan juga. Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum ada Pak Johannes Sumarmo. Suaranya nggak keluar Pak Jonas. Ya, dikecilin. Dua audio, satunya di apa? Satu dua device ya, satunya di minimize suaranya. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Mikal Kutana, haleluya, untuk firman-Nya pada malam hari ini mengenai Paulus ya. Paulus ini memang sungguh luar biasa. Sebelumnya namanya Saulus, yang sangat menggebu-gebu sekali untuk menangkap orang yang percaya kepada Tuhan. Pengen memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi setelah perjalanannya menuju ke Damaskus, telah melihat sinar dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan sejak saat itu, Rasul Paulus mulai bertobat. Dan akhirnya menggebu-gebu juga untuk mencari jiwa, untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, ini sebenarnya harus menjadi teladan buat kita. Ya, saya akan membaca sedikit firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Nah, ayat yang ke-14 dan sampai 15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, ya. Bagaimana mereka bisa dapat berseru kepada Tuhan tentunya jika mereka tidak percaya kepada Dia, tidak percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya datangan mereka yang membawa kabar baik. Rasul Paulus ini sungguh luar biasa. Ya, sebelum mengenal Tuhan menggebu-gebu, mencari jiwa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang menangkap,
namanya menjadi Rasul Paulus sungguh luar biasa, menggebu-gebu memberitakan Injil, bahkan nyawanya sendiri tidak dihiraukan. Kalau bertanya seperti Ibu Mikal, apakah ada untuk saat-saat ini seperti Rasul Paulus? Sepertinya sulit untuk didapat. Ya mungkin ada 1-2 ya. Karena banyak orang itu sengsara, takut miskin, ya pokoknya serba takut. Kadang-kadang orang bilang jangan khawatir, jangan takut. Tetapi kalau udah bicara tentang korban, ya lihat dulu berapa banyak yang ada pada saya, berapa banyak yang akan saya korbankan untuk Tuhan. Itulah namanya hitung-hitungan. Haleluya. Tetapi Tuhan memberi kepada kita, yaitu memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dan supaya kita juga memberitakan tentang keselamatan itu sendiri. Kalau Ibu Mikal tadi, apakah kita pernah menangis untuk jiwa? Saya pernah menangis. Saya pernah meneteskan air mata waktu itu saya naik motor. Karena saya ingat dengan saudara-saudara saya yang di luar Tuhan, belum percaya sama Tuhan Yesus. Saya sudah sering bercerita baik di family ministry maupun di PMD. Karena kemurahan Tuhan saya menjadi orang Kristen. Ya, seperti biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah firman Tuhan ada bincang-bincang, ada tanggapan-tanggapan yang ingin disampaikan, ya. Kalau seandainya ada yang mau buru-buru karena ibadah atau karena ada sesuatu hal, bisa angkat tangan supaya nanti saya bisa panggil. Jangan nanti tahu-tahu keluar karena ada apa keluar gitu ya. Supaya nanti bisa saya panggil duluan. Karena ini saya pakai HP jadi saya geser-geser. Tadi laptop saya kayaknya nggak tahu itu kok nggak ada suaranya. Ada yang mau lebih dulu untuk dipanggil? Ada tanggapan-tanggapan mengenai firman Tuhan? Saya ada dulu ya. Saya dulu Pak Yohanes. Iya, silakan. Ya, Iya, ya, Ibu Lydia ya. Iya, suaranya ya udah tahu. Ya puji Tuhan. Kita dapat firman Tuhan kembali ya di dalam kita bagaimana Ibu Milka ya yang menguraikan tentang Rasul Paulus ya. Memang kalau cerita tentang Rasul Paulus itu mereka luar biasa ya pelayanannya ya, memang Tuhan pakai dalam hidupnya, banyak mengalami penderitaan ya, tapi disitulah kuasa Tuhan luar biasa juga kepada Rasul Paulus ya, sampai dia membuat surat juga kalau tidak salah sampai 13 ya surat yang dia buat ya, karena begitu Tuhan pakai dengan luar biasa ya. Jadi tidak ada rasul seperti Rasul Paulus gitu yang menderita benar-benar sampai dia katakan ikutinlah teladanku ya. Jadi mengikuti teladannya itu juga susah ya. Apalagi kita mengikuti jalan Tuhan ya. Jadi kita juga harus benar-benar gitu untuk melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Jadi supaya kita juga lebih lagi untuk kita berbuat yang lebih baik lagi ya, untuk kita melayani Tuhan. Memang mencari jiwa-jiwa itu kan sangat penting ya, biar mereka juga boleh mendapat keselamatan gitu ya. Jadi itulah tugas kita, kita memberitakan Injil ya, karena kalau Injil tidak diberitakan kan orang juga nggak tahu gitu ya tentang jalan keselamatan. Jadi harus kita yang memberitakan gitu, yang sudah percaya kita membagikan lagi kepada yang lain gitu ya. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat ya, supaya kita sebagaimana tadi firman Tuhan juga katakan ya dalam Roma 10 juga yang Pak Yohanes katakan, supaya kita juga artinya mencari jiwa-jiwa yang harus diselamatkan ya. Jadi berita Injil ya, supaya mereka juga bisa mendengar gitu ya tentang kabar keselamatan itu. Mungkin segitu aja ya Ibu Milka, pelayanannya Tuhan pakai terus biar banyak jiwa-jiwa juga ya boleh diselamatkan dari pelayanan Ibu, karena sekarang memang tugas kita ya untuk menolong dan menyelamatkan mereka semuanya. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Yohanes, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Lydia, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Sutarjo Joyo Suwarno. Ada tanggapan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati setiap kita. Apakah suara saya bisa didengar? Bagus, Pak. Ya, puji Tuhan.
setiap kita memang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Walaupun kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, tapi harus kita lakukan dengan perbuatan kita. Karena setiap kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu mari kita selalu menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang sangat luar biasa. Tuhan itu selalu memberkati, memberikan yang terbaik. Saya pelayanan di Lembah Judi itu dari 2001 sampai sekarang itu bukan karena kehebatan saya, karena kemurahan cinta kasih Tuhan. Karena latar belakang pendidikan saya sarjana dasar atau SD lah. Tapi Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan kabar baik di Lembah Judi. Dan akhirnya Tuhan memilih saya, memakai saya untuk melayani juga di radio bersama Pak Antoko. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan pasti beri kemampuan. Karena